Mulai menuju ke bagian tengah dari circle-nya, tabrak. tapi Onyx bakal menabrak dari Bad Boy. 4 pemain Onyx bergerak secara bersamaan dengan 4 vehicle yang mereka punya. Setup sebelah kiri 2 orang terjebak langsung, dan kali ini Spray berhasil mendapatkan Kelvin. Satu ditumbangkan, hanya menyisakan 3 pemain lagi, tapi Kufet bakal melakukan backup. Cook sudah mulai sangat low dan bakal di pick up begitu saja. Cook berhasil diamankan dan dipulangkan ke arah lobby. Push yang sangat rapi dari Onyx, mereka benar-benar mengerjakan PR yang harus mereka lakukan, tapi Deadshot datang belakangan kali ini bakal menjadi penghambatkah untuk Onyx. Setup di dalam gudang sudah dikuasai sama tim Onyx. Kali ini Spray dari jarak dekat. Nick harus reload terlebih dahulu. Ada satu orang yang bakal masuk. Spray jarak dekat. Kali ini kalah close combatnya. Uzi padahal, dan sepertinya Onyx menjadi tim pertama ini dipulangkan ke arah lobby. What happened? Mereka udah bermain dengan sangat baik ketika mereka nge-push ke arah gudang birunya. Perbankan dibalikin langsung ke arena oleh tim 2B atau Bad Boy, dan kayaknya Onyx harus pulang, tapi juga dengan jumlah kill lumayan. Mereka kill 3 ya, kalau nggak salah 3 atau 4 kill, dan itu bakal jadi modal dengan tim TS. Kali ini kita bakal lihat Yuhai membalikkan keadaan Braga di belakang ke arah lobby, dan konsep bakal mulai. Satu player dari tim Secret kali ini hanya misalkan iShots. Dengan darah yang cukup low doang, ini rugi banget tentunya buat tim Secret. Dua pemain mereka, Matoy masih berada di jarak yang jauh banget, karena Matoy ngelihat dari arah bukit. Dia nggak masuk arah kompon ya, Matoy bener-bener hanya mengamati dari perbukitan doang. Tinggal 2 lawan 1 kali ini keadaannya kita bakal lihat, 2 lawan 2. 2 lawan 2. Matoy dari bukit, iShots dari jarak dekat, tapi mereka belum menumbangkan satu player dari tim TS kali ini dari sana Biu ya. Masih dalam kondisi kenok, kali ini bakal dilempar granatnya, sementara Yuhai sudah bleeding out begitu saja dipulangkan ke arah lobby. iShots masih berada di balik bangunan biru ini. Dibuat jalur untuk Biu merangkak ke arah iShots supaya bisa di-revive. Bisa nggak tapi ini? Perfect banget backup yang dilakuin sama iShots untuk menyelamatkan Biu. Gila, ini kalau nggak tenang nggak bakal bisa, dan untungnya ada Matoy yang nge-backup dari belakang. Matoy kerjaannya tuh cuma ngasih info. Dia bakal tapping kasih info dari dia nyokop, dia bilang ada orang dari kiri, ada yang mau lompat ke bawah, angle lu tutup aman, sementara healing. Dia kasih info, dan ini selalu loh, kalau lu lihat ini ya, scrim antara Asia Selatan juga Southeast Asia, Matoy sama, dia mengambil high ground di belakang posisi teman-temannya. Jadi dia kayak ngebait semua masuk, dan tembakin di luar. Dan itu nggak boleh kehilangan satu fokus sekalipun. Karena sekalinya dia ngelewatin satu momen orang lompat aja, itu bisa jadi blunder buat timnya sendiri. Dan Boyka juga sudah mulai terpick off. Huiga mendapatkan 1 dari BTR Arov. Sementara Boyka juga langsung dipulangkan ke arah lobby. Lois yang menjadi eksekutornya tadi. Dan masih ada smoke yang cukup banyak. Sepertinya Biu masih penasaran untuk mendapatkan satu pemain dari KOG yang berada di lantai 2. Bener banget, dia masih mencoba untuk lempar bom juga, tapi kondisi armor helm dia udah nggak sehat banget. Tapi seperti dari tim KOG, bahkan dimajuin oleh tim TS. Mereka bakal maju pelan-pelan mencari tim KOG yang berada di luar kali ini. Sudah keluar, Biu mencari angle juga, tutup pintu, tapi belum berhasil menemukan seorang dupe kali ini ya. Iya, dan Matoy juga sudah mulai membantu. Kali ini 3 pemain dari tim Secret maju ke arah Soap harusnya panik sih, bakal dimolotovin begitu saja, tapi Soap masih bisa nempel dengan dinding yang menjadi cicak. Granat sedikit memberikan damage. Satu orang sudah mulai kelihatan, Biu posisinya udah mulai ketahuan, sedikit melakukan open ke arah kanan, bersembunyi di balik pintu, dan kali ini masih bisa menyelamatkan diri, tapi Soap harus melakukan healing. Backup dari konsep tidak boleh terlambat. Soap masih bertahan di tempat yang sama, tidak ada perubahan sama sekali, dan konsep berusaha membackup dengan sangat baik. Dia memberikan space dan waktu untuk Soap melakukan healing, tapi di sisi lain Zuli berhasil mendapatkan 1 second dan sudah berhasil melakukan healing. Satu orang terlihat di lantai 1, naik ke lantai 2. iShots sudah mulai terlihat, dan sepertinya konsep sudah mulai menggerakkan dasianya. Dia berusaha kabur dan meninggalkan Soap seorang diri untuk memperlambat rotasi dari tim Secret. Berbanget, tapi ini circle ketiga udah lumayan sakit juga, tapi bakal jadi seorang dupe. Ini masih melihat juga pergerakan dari tim TS, dan seperti dia akan nembak, masih mau hold, belum nembak juga sementara waktu ini. Belum ketahuan, Soap bener-bener nahan posisinya di dalam rumah, dan ini bisa menjadi backstep untuk tim Secret. Secret kalau lengah, mereka naik dan bergerak dengan vehicle mereka bisa diberondong dari bagian belakang kalau dia nggak ngambil Soap terlebih dahulu. Betul, kita bakal lihatkan dari seorang Soap pelan-pelan mencari celah. Dia masih punya 1 first aid, dia masih bisa survive. Ya, dia bisa survive. Dia lagi menunggu nih, tim TS cabut. Ya, mobilnya udah mulai bergerak, perlahan-lahan apakah bakal ditembak sama Soap? Dia pengen survive doang ternyata. Dia nggak pengen nge-backstep dan ngambil satu keuntungan dari rotasi yang dilakuin sama tim Secret. Lepas begitu saja Secret dari gencatan yang sudah di-press dari tadi. Betul, dan konsep juga sudah meninggalkan temannya terlebih dahulu. Tinggal 3 pemain mereka, dan itu tadi keputusan yang tepat diambil juga. Tapi di sisi lain Martin mendapatkan 1. Eki terjatuh untuk yang kesekian kalinya. Pops masih bertahan di balik pohon mengamati pergerakan dari Illuminate. Mobil sudah mulai diturunkan lagi menuju ke arah lower ground. Bakal langsung dihilangkan begitu saja. Golden Cat harus puas di posisi ke-14. Dan dengan 3 kill di awal-awal kita bakal lihat Illuminate
sangat-sangat lancar permainannya. Tinggal mereka next game memperhitungkan Goddard jangan mati di awal-awal. Betul, itu karena akan mengubah ritme permainan mereka. Tim Secret mulai mendekati kompon yang ditempatin sama Red Aliens kali ini. Tuh, kita bakalan dari tim sepertinya tahu nih bahwa ada tim lain, tapi siapa yang mengisi kompon mereka? Ternyata komponnya pun nggak masuk ke arah zona, mereka harus pindah rame-rame. Ini bakal menuju ke arah open field banget. Ini zona kesukaan kita nih, Pas. Yap. Seru banget nih zona high ground. Open field. Ini kondisinya bisa dimanfaatin banget sama Box Gaming. Mereka ngedapetin satu daerah yang landai, itu bisa dijadikan hiding spot mereka. Tinggal aware di bagian belakang ada yang ngejaga atau enggak. Betul banget, mereka tinggal menjaga area belakang. Mungkin mengirim satu orang ke ujung zona, memastikan belakang mereka tuh nggak ada yang ngebokong mereka. Iya, tapi kalau dilihat dari posisinya ya, mereka bener-bener ngamatin daerah cekungan itu. Tapak kudanya bener-bener dikondisiin. Iya. Setiap sisinya diambil dan dikontrol sama Box Gaming. Nggak dikasih lewat sama sekali. Gak dikasih lewat sama sekali, tapi ada satu tim yang mulai berotasi ke belakang dari tim Orange dan akan masuk ke arah Box Gaming. Oh, Zabro merupakan seorang Johnny juga, tinggal menyisakan 2 pemain Illuminate. Apakah bakal dipush oleh tim Morse? Sementara waktu Johnny bakal diambil lobby dan di-secure. Illuminate tinggal 2 player ke pick off lagi Martin. Tinggal menyisakan 1 player Velmont yang bertahan dari tim Illuminate. Ya, ini bener-bener ke sandwich banget kayaknya posisi dari Illuminate dan RRQ berhasil mendapatkan satu kill menggunakan granat. Dan memulangkan juga tim YG kali ini. Gak satu orang, satu tim tadi langsung dipulangkan kah? Oh gila, main granat yang berhasiat tinggi tadi dari RRQ Athena. Matoy, last man standing dari tim TS juga bakal bertahan melawan tim-tim setia mereka. Dan beberapa kendaraan dari tim BTR sudah mulai diledakin dan wah 3 orang, 1 kendaraan. Ya mau nggak mau, tapi resikonya tinggi banget. Ini gambling yang besar dilakukan oleh tim BTR. Mereka bakal maju dan Matoy di seberang sana. Luxy bakal menghentikan mobilnya persis di bagian dari arah perbukitan. Tidak sampai naik, mereka hanya mengambil setengah dari perbukitannya. Mulai mengintip ke pertahanan dari tim 2B. Coba kita bakal dari BTR, bakal tembak ke arah sebelah dan memulangkan seorang Biu-Biu. Secure kill ke arah Biu-Biu, tapi Rensky bakal pulang juga dan Jaxi juga kena bomnya. Oh no mercy juga. What happened dengan More? 3 pemain mereka terjatuh ke arah tanah. What happened man? Bahkan 1 sudah dipulangkan ke arah lobby. More hanya menyisakan Zabrol kali ini yang bersembunyi dari Forting UAS di arah open field. Kolong UASnya juga masih bisa terlihat dan More dipulangkan ke arah lobby di urutan ke-12. Bukan awal yang bagus untuk Onyx dan juga Morph. Iya, sekali kita bakal lihat dari Morph dan juga Onyx bakal dipulangkan sebelum angka 11. Tapi kita bakal lihat dari BTR bakal menambah jumlah pundi-pundi poin mereka dan sudah memiliki total 3 poin di awal-awal. Biar 11 bakal TP juga sama seorang Zuxi dan kenok juga sebentar waktu oleh Bong dan seorang Alas PS. Betul, ini bakal menjadi triangle shoot di antara RRQ, Bigetron dan salah satu tim tadi ada tim nomor 12 juga Bir 11 dipulangkan ke arah lobby. Steal kill dari Zuxi, sukses untuk menambah poin tambahan bagi Bigetron Red Aliens. Betul, Matoy masih bertahan juga di daerah open field. Kayaknya TP-TP mulai lontarkan juga sama. Oh, Ryzen dapetin konsep. Tapi konsep di belakang ke arah lobby dan nambah pundi-pundi poin dari BTR. Ya, ini hanya menyisakan 1 tim lagi dari Indonesia. Jangan lupa hashtagnya IndoPride guys. Dan Microboy juga berhasil mendapatkan 1. Semua player Bigetron, kita lihat mereka melakukan show off di Regal yang pertama. Dan RRQ dipulangkan ke lobby di hashtag ke-9 Bigetron. Benar-benar membabi buta. Mereka mendapatkan poin kill cukup banyak untuk Irengel yang pertama. Perbandingan mereka masih harus maju lagi. Kita bakalan dari live status sementara waktu ya. Yang masih lengkap pemainnya hanya BTR, Yuru dan juga Black kali ini ya. Spray down dari seorang Fredo hampir merupakan lawan mereka tapi belum mendapatkan target yang dia cari di bawah cekungannya. Ya, mereka harus bergerak masuk ke dalam circle ini. PR banget. Blue Zone yang ke-6 bukan di match yang bisa mereka tahan lagi dengan santai karena di PS-nya akan lebih menyakitkan. Ada Through the Smoke lagi dari Pimai, belum mendapatkan apapun, masih bertahan. Smoke tambahan lagi, Forting di arah mobil. Ini ada 3 mobil yang sudah mulai meledak. Ada tapping Through the Smoke dan spray Through the Smoke juga dari Jumper. Belum mendapatkan apapun, bakal berusaha untuk mendapatkan kolong mobilnya. Sedikit memberikan di bawah, mendapatkan 1. Luis berhasil ditumbangkan begitu saja, mengambil celah kecil di bawah kolong mobil. What a nice shot. Tabrakannya sama-sama Manpara bakal maju pelan-pelan. Kita bakal dari seorang Jumper bakal follow up untuk merupakan tim box yang sudah tersungkur dan dipulangkan ke arah lobby. Man, itu rotasi dan keputusan yang sangat cepat dilakukan oleh Yudu Gang untuk di Irengel yang pertama. Box dipulangkan di posisi ke-7. 5 tim tersisa kali ini. Sementara tim Secret last man standing mereka dan mereka baru mengumpulkan 2 poin kill. Coba kita bakal lihat kali ini dari beberapa tim sudah mulai menyebar di daerah circle spray dan serang bom-bom mencari hijrah. Last man standing dari tim Aros. Kita bakal lihat seorang Stalker. Bakal dipulangkan dan secure juga poinnya untuk tim BTRRA kali ini. Mereka bakal maju pelan-pelan menuju ke arah Yudu juga yang memiliki cekungan yang sangat-sangat enak. Tapi berada di ujung zona, nggak masuk ke full zone. Tapi enak banget buat BTR. Mereka mendapatkan untuk circle yang ke-6. Tinggal permasalahan, circle 7 ngebuat mereka harus rotasi atau tidak. Mereka harus fokus ke arah Secret yang menyisakan Mato di bagian center dari circle-nya. Lemparan granat dari arah Manpa
Parang menuju ke arah tim Bigetron, berhasil mendapatkan satu spray, langsung dipulangkan ke arah lobby. Satu pemain sudah mulai hilang. Itu tadi BTR atau siapa ya? Namanya oren-oren juga yang dipulangin. Ya udahlah ya. Oke, kita bakal melihat tim Indonesia bermain terlebih dahulu kali ini. Dari Man Parang berhasil mendapatkan satu orang lagi dari tim Black. 6 tim masih tersisa. Sementara Luxi sudah mulai bergerak perlahan-lahan. Smoke yang akan digunakan dengan sangat perfect. Dia sudah menutup angle shoot dari berbagai sisi dan menggunakan bagi yang ada di sekitar dia untuk menjadikan forting movement dia. Betul, kita bakal lihat ini dari pergerakan tim BTR juga pelan-pelan menggunakan cover dari bagi doang kali ini. Hanya bisa running doang. Kita bakal fokus ke BTR dulu permainannya kali ini. Betul, untuk melihat seperti Matoy bakal dilempar granatnya tapi di cancel terlebih dahulu, lemparan granat dimasak terlebih dahulu, di cancel lagi sama Luxi, masih step by step untuk menghajar Matoy yang ada di dekat batu. Tuh, dekat dia tambahin bumbu dulu baru dimatangin. Iya. Dan ini udah mulai menyatu dengan alam. Lihat, Luxi sudah mulai melepas pakaiannya supaya lebih menyatu dengan alam kali ini. Masih mencari posisi juga. Semua menahan tembakan mereka ya, semua menahan peluru-peluru mereka supaya nggak terdengar informasi yang mereka berikan. Iya. Tapi dari tim BTR dan juga tim TS kali ini ya, hanya misalkan satu player dan BTR, dia punya zona paling dekat, 8 kill, udah masuk 6 besar juga. Ini BTR kalau masuk ke zona nih, tinggal menunggu semua tim lain lari ke arah zonanya. Betul, dan Luxi coba untuk mendapat peruntungannya, nembak dengan proning shoot, berusaha untuk mendapatkan beberapa pemain orange dan sepertinya Matoy bakal dilempar granat kali ini. Luxi, dia beneran, tapi kayaknya dia tadi lupa ngubah deh. Dari low toss ke high toss. Makanya lemparan dia pendek banget. Sepertinya dari Vigor juga berhasil diamankan. Yudu berhasil mendapatkan poin-poin tambahannya lagi. Luxi masih prone, kita bakal fokus ke arah Bigetron terlebih dahulu. Sementara Kalas juga berhasil mendapatkan satu dari Yudu Gang. Terjadi trade antara Yudu Gang dan juga tim Black. Kita bakal ada tim Orange ikutan. BTR bakal ikutan fight juga antara Orange dan juga TS. Tapi Matoy bakal secure kill tambahan menuju ke arah seorang Pov kali ini. Betul, 3 kill berarti dikumpulkan sama tim Secret. Matoy the last man standing kali ini. Apakah bisa membawa tim Secret untuk mendapatkan placement terbaik? Maybe top 3. Granatnya Matoy keluar, masih berada di atas batu dan Zuxi di pick off. Ada hijrah dari Arov mendapatkan Zuxi. Satu pemain BTR terjatuh, bahkan langsung dipulangkan karena lobby. Hijrah menambah poin. Ini dia tinggal sendirian loh. Tinggal menahan doang sendirian. Tapi kita bakal lihat apakah dari hijrah dapat menambah pundi-pundi poin dia dengan tambahan kill dan juga placement. 5 besar sementara waktu dan juga masih ada 10 player yang alive. Kali ini kita bakal lihat apakah hijrah bisa menyamakan diri dia dan Matoy pun ketangkap 4 besar kali ini. Dan bakal hijrah menambah pundi-pundi poin dia. Total sudah 8 poin dikumpulin dan Microboy pun ke pick off sama hijrah. Tapi dia kemakan sama zona. Bakal tumbang. Iya, hijrah berhasil mendapatkan Microboy tapi dia kemakan sama zona juga dan harus ada smoke untuk menyelamatkan Microboy yang sedang terkenok. Luxi masih berada di posisi yang sama dan Ryzen masih tryhard nih untuk melakukan revive dan cover ke arah Microboy-nya. Betul, kita bakal lihat dari tim Yudu Gang pelan-pelan mencari celah dan Microboy pun dipulangkan ke arah lobby oleh tim Orange. Dan wow, Luxi juga ke pick off, tinggal misalkan seorang Super Ryzen kali ini. Oke, ini udah saatnya berubah menjadi Super Ryzen karena hanya menyisakan satu orang terakhir. Tambahan smoke membuat jalur evakuasi untuk menyelamatkan Luxi. Granat dilempar, sedikit memberikan damage, tapi nggak masalah. Masih bisa melakukan revive karena Luxi hanya menyisakan 2 tim yang tersisa. 9 player yang masih hidup tapi di pick dari arah belakang. Yudu mengambil keuntungan 1 melawan 4, apakah bisa mendapatkan clutch? Super Ryzen harus menghadapi 4 pemain dari Yudu Gang. Spraynya kali ini berhasil mendapatkan 1 orang. Fredo berhasil diamankan, tapi ada Man Parang yang datang dan ada 1 orang lagi mengambil backstep dan blind spot di arah Ryzen. Yudu mendapatkan chicken pertama mereka. Berbeda dengan jumlah kill yang luar biasa banyak, kita bakal lihat Yudu Gang akan langsung mengambil dan menyabat sementara leaderboard peringkat 1 kali ini ya. Jumlah berapa kill nih? 5 tambah, 15 kill pas. 15 kill untuk Yudu Gang, bukan sebuah kill yang sedikit untuk game yang pertama. Dia bakal memulai ronde pertama kita dengan total 35 poin perolehan. Gokil, 35 total poin, sementara Bigetron tidak terlalu banyak, tapi so far so good untuk permainan